Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to express a lot of thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala was has given us you put a long life, good condition and health motivation to attend any place. And also, and I don't forget to send great respect to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided the human being. From the words to the pitch, or from the bad condition to the better life. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa peran dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain: 1. Pantang terlibat tindak pidana korupsi, di mana mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bentuk dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Poin ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Lihat, lawan, laporkan sebagai salah satu jargon KPK. Bukannya tanpa arti, dengan jargon tersebut KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat pengajak hukum jika mendapati kasus korupsi. Pelapor masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus yang terkecil sampai ke kasus yang lebih besar. Poin yang keempat, memperbaiki sistem anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berdistribusi atau yang dimaksud dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem yang dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menyilap uang negara. Poin kelima atau yang terakhir, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut secara ke sekitarnya, melalui dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja. Upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya, yang antara lain: 1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum, yang artinya masyarakat harus mengetahui hukum-hukum yang atau peraturan-peraturan untuk tidak mudah dibodoh-bodohi atau disalahgunakan oleh pejabat yang tinggi. Yang kedua, bersihkan aparatur hukum dari KKN. Yang ketiga, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Maksudnya tidak memilah-milih antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tingkat kesejahteraan pegawai negara. Yang kelima, menghilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang keenam,
Sosialisasi anti korupsi digencarkan di media massa, wajib menanyakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat yang banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.